kali ini kita akan bahas Provinsi Bali. Nah, Provinsi Bali berdiri pada tanggal 14 Agustus 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1958. Terletak di Pulau Bali dengan luas kurang lebih itu sekitar 5.632.086 km persegi dan jumlah penduduknya kurang lebih 777.356 jiwa. Provinsi Bali terletak pada posisi 8,3 derajat lintang selatan dan 18,25 bujur timur beribu kota di Denpasar. Selanjutnya itu lambang Provinsi Bali. Arti dari lambang Provinsi Bali. Provinsi Bali mempunyai lambang berbentuk segi 5 dan bertuliskan Bali Dwipa Jaya. Jayalah Pulau Bali. Di dalamnya terdapat bintang, Candi Pahlawan, Margarana, Candi Bentar, rantai, kipas, bunga teratai, padi, dan kapas. Bintang melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa. Candi Pahlawan Margarana melambangkan keagamaan rakyat Bali. Rantai lambang persatuan. Kipas simbol kebudayaan Bali. Bunga teratai lambang singgasana Dewa Siwa. Sedangkan untuk padi dan kapas itu melambangkan kemakmuran untuk masyarakat Bali. Berikutnya yaitu suku-suku Bali. Pulau Dewata ini salah satunya mempunyai suku dengan ciri khas yang tidak dimiliki suku lain. Berikut adalah ulasan tentang suku yang ada di Bali. 1. Suku Bali Aga di Kintanami dan Karangasem. Bali Aga adalah salah satu subsuku Bali yang menganggap mereka sebagai penduduk Bali asli. Bali Aga juga disebut sebagai Bali Pegunungan, di mana sejumlah sukunya terdapat di desa Trunian. Masyarakat menganggap mereka yang tinggal di sini sebagai orang gunung atau bodoh. Orang gunung yang bodoh karena berada di daerah pegunungan kawasan pedalaman. Kemudian yang kedua itu suku Bali Majapahit. Suku ini berasal dari pendatang Jawa yang terjadi di zaman kerajaan Majapahit. Sebagian besar tinggal di Pulau Bali, khususnya di dataran rendah, dengan mata pencarian bercocok tanam di sawah. Masyarakat ini beragama Hindu yang menjadi salah satu pengaruh dari sejarah suku Bali. Mempunyai penduduk lebih banyak dibandingkan mereka yang mendiami daerah pesisir pantai. Next, kita bahas soal kesenian tradisional khas Bali. Ada dua macam kesenian tradisional khas Bali terkenal. Nah, untuk kesenian yang pertama teman-teman itu tari legong. Tari legong merupakan tari tradisional yang berasal dari Pulau Dewata Bali. Memiliki gerakan yang sangat kompleks dengan menyatukan antara gerakan dengan iringan musik melalui alat musik tradisional, yaitu gamelan. Anda dapat mengamati gerakan para penari yang sangat kompleks yang konon katanya merupakan akibat dari adanya gambu. Kata legong diambil dari kata leg yang artinya gerakan tari yang luwes, dan kata gong yang diambil dari kata alat musik tradisional yang mengiringi tarian gamelan. Maka tari legong dapat diartikan dengan tarian yang gerakannya terikat dengan musik pengiringnya, yaitu gamelan. Tari legong umumnya dimainkan oleh sekelompok penari wanita dan tak ada prianya. Kemudian yang kedua yaitu tari kecak. Tari kecak adalah kesenian tradisional sejenis seni drama tari yang khas dari Bali. Tarian tersebut menggambarkan tentang cerita pewayangan, khususnya cerita Ramayana yang dipertunjukkan dengan seni gerak dan tarian. Tari kecak ini merupakan salah satu kesenian tradisional yang sangat terkenal di Bali. Selain sebagai warisan budaya, tari kecak juga menjadi salah satu daya tarik para wisatawan yang datang ke sana. Asal mula tari kecak. Menurut sumber sejarah yang ada, tari kecak ini diciptakan pada tahun 1930 oleh seniman Bali bernama Wayan Limba atau Walter Spies, seorang pelukis dari Jerman. Tarian ini terinspirasi dari ritual Sang Hyang dan bagian-bagian cerita Ramayana. Ritual Sang Hyang sendiri merupakan tradisi tarian di mana penarinya berada dalam kondisi tidak sadar dan melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur. Kemudian menyampaikan harapan-harapannya kepada masyarakat. Nama tari kecak sendiri diambil dari kata cak-cak yang sering diteriakkan oleh para anggota yang mengiringi para penari. Sehingga tarian ini dikenal dengan nama tari kecak. Itulah untuk pembahasan soal kesenian yang ada di Bali. Kemudian kita lanjut ke rumah adat tradisional khas Bali.
Nah, untuk rumah tradisional Bali ini yang terkenal yaitu rumah Gapura Candi Bentar. Rumah Gapura Candi Bentar sejatinya merujuk pada bangunan gapura yang menjadi gerbang rumah-rumah adat Bali. Gapura tersebut terdiri dari 2 buah candi yang serupa dan sebangun dan membatasi sisi kiri dan kanan pintu masuk pekarangan rumah. Gapura-gapura tersebut tidak memiliki atap penghubung pada bagian atasnya, sehingga kedua sisinya terpisah sempurna. Dan yang terhubung hanyalah di bagian dalam oleh anak tangga yang menjadi jalan masuk. Gapura Candi Bentar dalam arsitektur Bali merupakan sebuah perwujudan bangunan yang berfungsi untuk masuk keluar dari satu sisi ke sisi lainnya. Pada awalnya ketika arsitektur Bali masih sesuai dengan keadaan pada masa kerajaan, Gapura Candi Bentar hanya dibangun di lingkungan puri atau istana raja dan pura tempat suci agama Hindu. Tidak ditemukan adanya candi bentar di perumahan masyarakat kebanyakan. Rumah adat Bali dibangun dengan aturan yang disebut dengan Asta Kosala yang mengatur tentang tata peletakan rumah. Aturan ini mungkin hampir sama dengan aturan Feng Shui dari Cina. Pembangunan rumah adat Bali harus memiliki 3 aspek yang biasa disebut dengan Trihita Karana, yakni filosofi yang mengatur tata hubungan antara manusia dan dengan Tuhan, manusia dan manusia, serta manusia dengan alam. Kedinamisan dalam hidup akan tercapai apabila terwujudnya hubungan yang harmonis antara aspek pawongan, penghuni rumah, palemahan, lingkungan dari tempat rumah itu berada, dan parahyangan. Umumnya, sudut utara dan sudut timur adalah tempat yang lebih disucikan, sehingga di sana ditempatkan ruang-ruang yang lebih suci. Sedangkan ruang barat dan ruang selatan merupakan sudut yang lebih rendah derajat kesuciannya. Biasanya sudut-sudut tersebut merupakan arah masuk ke dalam rumah atau untuk bangunan lainnya, seperti kamar mandi contoh. Selanjutnya kita membahas senjata tradisional khas Bali. Untuk senjata tradisional khas Bali ini yang terkenal yaitu keris Bali. Keris Bali adalah senjata tajam yang juga merupakan senjata tradisional Bali. Keris memang banyak berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Dan senjata tradisional ini sering dianggap sebagai benda pusaka yang dikeramatkan, karena dipercaya memiliki kekuatan magis. Di Bali sendiri, keris memiliki fungsi sebagai alat untuk bertahan hidup dari musuh dan juga sering menjadi senjata pelengkap setiap upacara adat Bali. Bagi masyarakat Bali, senjata tradisional seperti keris dianggap memiliki nilai spiritual yang tinggi, sehingga tak heran jika masyarakat Bali sendiri sangat mengagungkan senjata tradisional tersebut. Keris dianggap sebagai sebuah lambang akan perlawanan terhadap roh jahat. Keris juga biasa digunakan sebagai senjata pelengkap untuk upacara agama umat Hindu. Selanjutnya yaitu agama di Bali. Sebagian besar suku Bali beragama Hindu. Sebanyak sekitar 3,2 juta jiwa umat Hindu Indonesia tinggal di Bali. Dan sebagian besar menganut kepercayaan Hindu aliran Siwa Buddha, sehingga berbeda dengan Hindu India. Para pendeta dari India yang berkelana di Nusantara memperkenalkan sastra Hindu Buddha kepada suku Bali berabad-abad yang lalu. Masyarakat menerimanya dan mengkombinasikannya dengan mitologi pra-Hindu yang diyakini mereka. Suku Bali yang telah ada sebelum gelombang migrasi ketiga dikenal sebagai Bali Aga. Sebagian besar menganut agama berbeda dari suku Bali pada umumnya. Mereka mempertahankan tradisi animisme. Next, kita bahas soal hasil pertanian yang ada di Bali. Ada 3 macam hasil pertanian yang terkenal di Bali. Nah, untuk yang pertama ini yaitu kacang hijau ya teman-teman. Ini biasanya sering dibuat bubur pada acara lebaran. Ini biasa juga disebut dengan kacang hijau ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini yaitu kedelai ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu ketela pohon. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang hasil tambang yang ada di Bali. Untuk yang pertama hasil tambangnya yaitu batu bara. Kemudian yang kedua yaitu hasil tambangnya gas bumi. Kemudian yang terakhir yaitu hasil tambangnya minyak bumi. Selanjutnya yaitu hasil industri yang ada di Bali. Nah, untuk hasil industri pertama yaitu pakaian jadi. Kemudian yang kedua yaitu
tenun. Selanjutnya yaitu lagu tradisional khas Provinsi Bali. Lagu yang pertama yaitu berjudul Macepet-cepetan. Kemudian lagu yang kedua yaitu lagu Jengger. Kemudian lagu yang terakhir berjudul yaitu Meang Meong. Sekian pembahasan tentang Provinsi Bali. Sampai jumpa lagi.